Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Jangan ragukan komitmen Mourinho untuk AS Roma. Masa depan Jose Mourinho di AS Roma dalam tanda tanya seiring masa kontrak yang menipis. Tetapi ia menegaskan komitmennya tak pernah main-main di Roma. Seseorang ragu dengan posisi saya, tetapi saya sudah menyatakan sikap dengan jelas dan target saya adalah tak meninggalkan keraguan soal itu. Jadi bahkan tak ada alasan untuk membahasnya, ungkapnya dilansir Football. Klopp mau Anfield beri Arsenal pengalaman yang sepantasnya. Manajer Liverpool Jurgen Klopp memuji Arsenal sebagai lawan super kuat. Ia berharap Anfield bisa memberikan sang rival pengalaman yang pantas. Belakangan ini Anfield dalam sorotan karena dinilai terlalu senyap. Hal itu terjadi saat melawan MU pekan lalu di Liga Inggris dan West Ham United di Piala Liga Inggris. Pioli khawatirkan mentalitas Rossoneri usai ditahan seri. AC Milan ditahan Salernitana 2-2 dalam lanjutan Serie A musim ini. Pelatih Rossoneri Stefano Pioli menyesalkan kegagalan timnya meraih kemenangan meski tampil dominan. Kami pulang dengan penyesalan, seperti itu yang terjadi berkali-kali musim ini. Mungkin hal tersulit adalah memecah kebuntuan. Namun kami bisa melakukannya dan mengambil kendali, lalu ada distraksi yang berakibat fatal di level laga seperti ini, ujar Pioli kepada DAZN. Bisa imbangi Liverpool, MU pede masuki periode Nataru. Manchester United memang lagi seret kemenangan, namun hasil imbang di markas Liverpool bikin setan merah percaya diri menatap periode padat Natal tahun baru. Manajer MU Erik ten Hag menyebut para pemainnya dalam kondisi mental bagus. Performa melawan Liverpool saat berhasil menahan imbang sang pemuncak klasemen di Anfield memberikan suntikan moral besar. Manchester City ketagihan juara. Manchester City ketagihan juara. The Citizen baru saja memenangi Piala Dunia antar klub 2023. Foden menegaskan bahwa rasanya memenangi trofi menjadi candu. Dia juga tak lupa memuji kinerja tim pelatih dan seluruh pemain City. Saya pikir bahwa saya memenangi segalanya sekarang. Di Inggris juga. Saya sangat senang seperti yang saya bilang. Ini bergantung pada tim dan manajer juga, kata Foden di situs Manchester City. Pemain Chelsea mengeluh minimnya menit bermain. Pochettino, klub ini bukan lembaga amal. Mauricio Pochettino mulai melempar serangan publik untuk para pemain Chelsea. Dia terdengar kesal ketika mendengar banyak pemain The Blues yang mengeluhkan minimnya menit bermain. Para pemain harus paham bahwa klub ini bukanlah lembaga amal. Bahwa mereka pasti akan mendapatkan kesempatan bermain. Kami harus menang, ujar Pochettino. Hampir menangis kena tackle horor. Untung Rodri nggak sampai cedera. Di babak kedua, Rodri dihantam tackle keras oleh pemain Fluminense, Alexander. Tackle ini terbilang horor karena dilakukan dari belakang dan sangat beresiko menimbulkan cedera. Untungnya di akhir laga, Rodri terlihat bisa berjalan masuk lapangan sendiri untuk menerima penghargaan Man of the Match, yaitu Golden Ball. Dia pun bisa ikut merayakan trofi juara bersama rekan-rekannya. Gara-gara pembahasan masa depan Mason Greenwood, internal Manchester United terpecah jadi dua kubu. Beberapa figur di Manchester United ingin agar klub sebaiknya menjual Greenwood secara permanen di bursa transfer musim panas kemarin, sehingga namanya benar-benar dicoret dari tim.
Kendati begitu, sebagian lainnya merasa Greenwood adalah talenta besar yang terlalu sayang untuk dilepas. Atlanta konfirmasi tolak eksistensi Europa Super League. Atlanta jadi klub Serie A terbaru yang mengkonfirmasi penolakan atas ide revitalisasi Europa Super League, menyusul keputusan terbaru dari Pengadilan Eropa. Klub-klub Serie A telah mulai membagikan sikap resmi mereka tentang masalah ini. AS Roma adalah yang pertama berkomentar, mengkonfirmasi bahwa mereka sama sekali tidak mendukung Europa Super League. Aston Villa buang peluang puncaki klasemen Liga Premier Inggris. Aston Villa melewatkan kesempatan untuk memuncaki klasemen Liga Premier Inggris. Villa bermain imbang 1-1 dengan Sheffield United di Villa Park. Kemenangan akan membawa Villa berada di atas Liverpool dan Arsenal dan membuatnya berada di posisi puncak klasemen untuk pertama kalinya sejak 1998. Nicolo Zaniolo bahagia cetak gol pertama di Premier League. Gelandang Aston Villa Nicolo Zaniolo bahagia berhasil mencetak gol pertamanya di Premier League ke gawang Sheffield United pada laga dini hari tadi. Sesaat setelah laga usai, Zaniolo mengaku sangat bahagia ia berhasil mencetak gol pertamanya di Premier League. Namun ia mengaku akan lebih bahagia jika The Villains berhasil meraih kemenangan. Hari ini adalah pertandingan yang sangat penting. Saya bahagia dengan gol pertama saya di Premier League, tetapi saya lebih memilih 3 poin, ujar Zaniolo. Manchester City menangkan Liga Trofi dalam 1 tahun, begini reaksi Pep Guardiola. Manchester City akhirnya dipastikan menjadi kampiun Piala Dunia antar klub. Kemenangan ini membuat Manchester City menjadi klub asal Inggris pertama yang berhasil memenangkan 5 trofi bergengsi dalam 1 tahun kalender. Menanggapi keberhasilan timnya tersebut, Pep Guardiola mengaku sangat bangga. Saya sangat bangga dengan klub ini. Apa yang telah kami lakukan adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, ujar Guardiola. Kyle Walker versus Felipe Melo buat lapangan nyaris jadi arena UFC. Kyle Walker menjadi kapten yang memenangkan gelar kelima mereka di tahun 2023 dengan mengalahkan Fluminense 4-0 di Arab Saudi. Meskipun itu jelas merupakan momen yang membahagiakan bagi Citizen, bek Inggris itu masih terlibat perselisihan dengan Melo setelah pertandingan. Walker bertengkar hebat dengan pemain berusia 40 tahun Felipe Melo. Walker harus ditahan oleh rekan-rekan setimnya dan juga para staf Manchester City setelah didorong oleh Melo saat peluit akhir pertandingan. Chelsea siap blokir upaya Tottenham datangkan Conor Gallagher. Sejak awal musim, Gallagher sangat diandalkan oleh pelatih kepala Mauricio Pochettino dan semakin terlihat sebagai sosok penting di klub. Namun dalam upaya untuk mengumpulkan dana untuk mendatangkan striker baru pada jendela transfer Januari, Gallagher masih dapat dipertimbangkan untuk dijual. Namun dia tidak akan diizinkan pergi ke rival sekota. Chelsea dikabarkan akan memblokir setiap pendekatan dari Tottenham Hotspur untuk Conor Gallagher selama bursa transfer mendatang. Mei batas MU permanenkan Sofyan Amrabat, Fiorentina masih menunggu. Opsi Manchester United untuk Sofyan Amrabat akan berakhir pada Mei 2024 dan mereka harus membayar lebih dari 20,5 juta euro untuk mengontraknya dari Fiorentina. Masih harus dilihat apakah mereka akan mengontrak pemain asal Maroko tersebut dengan transfer permanen atau tidak. Jika tidak mengambil opsi pembelian permanen, pihak Manchester United tetap masih bisa mendapatkan sang pemain. Namun dengan skema negosiasi langsung, pihak La Viola akan menerima keputusan untuk menerima sedikit uang atau malah membawa kembali Amrabat ke klub. AS Roma buka peluang boyong Leonardo Bonucci dari Union Berlin.
La Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa klub raksasa Serie A AS Roma kini sedang mempertimbangkan peluang untuk mendatangkan bek veteran asal Italia, Leonardo Bonucci, pada bursa transfer musim dingin Januari 2024 mendatang. Ia gagal menjadi pemain reguler di lini belakang Union yang membuat Bonucci membuka peluang untuk meninggalkan klub pada Januari mendatang. Ia pun cukup antusias untuk kembali bermain di Serie A. Kebetulan saat ini AS Roma juga tengah mengalami krisis pemain belakang. Lautaro Martinez absen 2 laga karena cedera, baru bisa tampil pada Januari 2024. Inter Milan akan diuji bahwa mereka tanpa Lautaro Martinez di akhir tahun 2023 ini. Penyerang asal Argentina ini cedera muscle strain atau robek pada otot yang menghubungkan tulang dan otot kakinya. Karena cedera yang dialaminya, Lautaro Martinez akan istirahat setidaknya 10 pekan. Dengan demikian, Inter Milan tanpa penyerang andalannya ini di 2 laga, yaitu pada akhir pekan ini lawan Lecce dan selanjutnya absen lawan Genoa. Ini menjadi kabar buruk tentunya bagi Inter Milan karena sepanjang musim ini, Nerazzurri selalu mengandalkan sang pemain. Penurunan ketajaman penyerang Juventus di Liga Italia. Penurunan ketajaman dialami oleh para penyerang Juventus setidaknya hingga Giornata ke-16 di kompetisi Liga Italia. Juventus baru mencetak 24 gol dan kebobolan 10 kali. Meski bukan catatan buruk, tetapi performa pemain penyerang masih belum signifikan. Penyerang Juventus itu belum mampu menampilkan performa terbaik mereka dari 24 gol di Liga Italia, hanya separuhnya atau 12 gol yang diciptakan oleh pemain depan mereka. Masalah cedera dan inkonsistensi di lapangan membuat torehan gol mereka untuk Juventus tak terlalu signifikan. Madrid tak perlu khawatir, Rodrigo tidak cedera, cuma kecapean. Rodrigo Goes mengalami masalah saat Real Madrid berhasil meraih kemenangan atas Deportivo Alaves di lanjutan La Liga Spanyol. Tetapi Carlo Ancelotti memastikan kalau Rodrigo tidak cedera, melainkan cuma kelelahan. Don Carlo menegaskan bahwa kondisi Rodrigo hanya kelelahan setelah bertarung habis-habisan selama nyaris 1 babak dalam kondisi Madrid kehilangan 1 pemain. Rodrigo sedikit lelah, sudah pasti karena bermain dengan 10 orang selama setengah jam. Itu adalah usaha yang sangat besar, ucap Ancelotti. Paris Saint-Germain menjadi juara paruh musim Ligue 1 untuk ke-15 kali. Paris Saint-Germain menjadi juara paruh musim untuk ke-15 kali setelah mengalahkan FC Metz, di mana jumlah tersebut 5 kali lebih banyak dari tim lain dalam sejarah kompetisi. Meskipun Luis Enrique dan pasukannya berada di posisi teratas saat ini, tidak ada jaminan mereka akan mengangkat gelar Ligue 1 di akhir musim. Setidaknya ada 6 tim yang berhasil bangkit dari defisit 5 poin di pertengahan musim dan akhirnya memenangkan gelar juara dalam 30 tahun terakhir. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!